Oknum Kepala Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Pendi bersama Mujar Kepala Dusun Desa setempat, diperiksa oleh penyidik Polres Lampung Selatan, pada tanggal 11 September tahun 2024, terkait dugaan pemalsuan surat jual beli tanah, di wilayah Desa Rejomulyo. Kejadian tersebut berawal dari kasus hutang piutang antara Asiyah, wanita Parubaya, dengan keponakan kandungnya yang bernama Mujiono alias Kabul, berbuntut terjadinya keributan dan cekcok, sehingga Kabul melakukan pengusiran dan pengerusakan rumah milik Asiyah. Berselang beberapa waktu, diketahui Kabul telah melakukan dugaan pemalsuan surat jual beli tanah, milik Asiyah untuk memuluskan niat jahatnya, ingin menguasai tanah dan rumah tersebut, bekerja sama dengan Mujar dan Pendi selaku Kepala Desa Rejomulyo. Jadi artinya yang bikin surat ini Pak Mujar ya? Administrasinya 1 juta. Jadi artinya, karena saya tanya, yang menandatangani tanda tangan di sini nih sampean yang nganter apa Pak Mujar? Yang menandatangani. Ya, ini setelah saya ke tempat Pak Mujar, istri saya tanda tangan. Bu, terus istri Bu Asia tanda tangan, Pak Mujar tanda tangan, Pak RT, terus saksi sini. Pak RT itu siapa? Iwan. Iwan, terus baru ini Pak Yanto. Pak Yanto itu yang mana? Depan rumahnya Bu Asia. Terus Pak Waris. Pak Waris. Berarti ini sampean yang nganter surat ini ke Pak Iwan? Iya. Oh, kalau yang nganter ini sama Pak Mujar. Karena gini ya nih Amit ya, saya ini kan nggak mau ini, saya pertegas artinya yang bikin surat ini adalah Pak Mujar, ya kan, yang bertanda tangan ini sampean yang nganter. Kalau untuk Pak Iwan, sampean? Pak Mujar sama saya. Sama sampean. Sementara pemilik tanah dan rumah yakni Asiyah, mengaku tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Mujiono alias Kabul, kuat dugaan tanda tangan dalam surat dipalsukan. Sedangkan Iwan Ketua RT setempat, mengaku tidak pernah menandatangani surat jual beli tanah tersebut. Selain itu Markuat selaku Kepala Dusun juga tidak mengetahui perihal surat jual beli tanah antara Mujiono dan Asiyah. Namun anehnya surat jual beli tanah tersebut justru ditandatangani oleh Pendi sebagai Kepala Desa tanpa ditelusuri fakta jual beli tersebut. Saya Bu Asiyah pemilik rumah yang diserobot dengan keponakan saya Kabul. Diserobot kenapa Bu diserobot Bu? Karena Persoalan apa? Kenapa soal dia? hutang 30. Oh 30. Tapi ada izin nggak dari Ibu? Nggak ada Pak, Nggak ada. izin dari saya. Langsung dibobok rumah itu kan. Oh jadi dia langsung masuk rumah itu ya? Iya Pak. Bobok. Iya. Terus selama ini Ibu udah bikin laporan? Udah Pak, udah bikin laporan di Polres Lampung Selatan. Lampung Selatan ya. Iya. Terus apa tindakan Polres? Tindakan Polres kemarin udah ke rumah. Oh kemarin ya? Di TKP lihat yang dibobok, serta yang di sekat tengah, Ya. berapa profilan itu juga Pak. Oh jadi sudah dilihat sama, Sudah dilihat sama penyidik ya, penyidik. langsung ke lokasi ya. Lokasi. Nah terus dari hasil penyelidikan Polres itu kan Ibu dipanggil ya? Iya Pak. Ibu dipanggil. Nah terus harapan Ibu seperti apa ke pihak APH ini? Harapan Ibu kalau bisa dilanjut aja Pak, karena sudah menyakiti saya gitu. Oh jadi dilanjut ke pidananya? Pidananya. Oh jadi Karena nggak bisa diajak damai gitu aja. gitu. Terus kenapa dia sampai berani dia ngerusak itu? Apakah Ibu pernah ada jual beli Bu? Nggak ada Pak, Nggak ada jual beli? nggak ada. Tapi ada informasi kami dari narasumber kemarin ada surat jual beli Saya katanya. nggak tahu Pak soal itu. Tapi Ibu pernah lihat surat jual beli Nggak itu? pernah lihat. Nggak pernah lihat? Pernah. Tapi memang ada surat jual beli kemarin? Iya katanya Dilihat. ada. Tapi Ibu nggak merasa? Nggak merasa punya surat jual beli. Surat jual beli nggak ada? Nggak merasa tanda tangan juga? Nggak merasa tanda tangan. Terus sudah diperiksa Pak Mujar? Sudah, semua. Apa keterkaitan masalah apa? Ya masalah itu kok. Surat itu. Tapi keterkaitan masalah surat akte jual beli itu sampean yang ngurus ya? Yang urus saya. Terus kok bisa ada tanda tangan Bu Aisyah di sana? Siapa yang tanda tangan itu? Ya kurang tahu lah. Itu kan kita dari rumah kabur datang ke rumah kan ada ketemu Pak. Oh jadi waktu Kabul bawa surat itu memang udah ada tanda tangan Bu Aisyah? Kan kabul pertama datang ke rumah. Heeh. Suruh begini surat jual beli.
Itu pun kabul saya tanya, Bu, kamu beli tanah ini? Iya. Malah persyaratan dari Ibu aja ya, bahwa fotokopi kakak sama fotokopinya kakaknya Bu Sia sama KTP. Ini ada berapa? 80 katanya. Terus Berapa meter? Perbatasan barat siapa, selatan siapa? Saya tempat Pak Sekdes. oh langsung ke tempat sekdes. Ya, Pak Nah, Sekdes, terus? ini tolong buatin surat. Oh, ke Pak Pak Sekdes. Sekdes yang Jadi Pak Sekdes yang ketik itu. ya, Nah, terus bisa ada tanda tangan Bu Aisyah sama api tempat Pak Sekdes, saya pulang di Bul, suratnya sudah jadi, tapi belum ditandatangani oleh saksi sama polisi. satu pun juga belum ada tanda tangan. Nah, terus Terserah kamu, oke Pak, masalah ini kamu. Itu kabul saya kasih. 1 hari kemudian kabul datang nih Pak, udah jadi. Itu saya lihat udah tanda tangan, cuma tinggal saya sama Pak Lurah. oh, sudah ada tanda tangan semua itu Ya. setelah kabul nyerahin. Kecuali saya sama Pak Lurah. Pak Lurah. Nah, dari Saya situ. telepon Pak Lurah. Ya. Pak Sekdes, halo Pak Kades. Ini ada surat jual beli. Heeh. Wasiah. Heeh. Ini sudah tanda tangan dari saksi oleh pihak 1 dan 2. Heeh. Tolong Pak Lurah. Saya tanda tangan, Pak Lurah tanda tangan udah, terus saya pulang, saya kasih Pak Kabul di Pak Kabul gitu aja. Pak Mujar ada dikasih duit nggak sama Kabul pada saat itu untuk mengurus itu? Dikasih 1 juta. 1 juta. Nah, 1 juta ini dibagi ke siapa aja? Ya 1 juta itu saya kasih Pak Lurah. Pak Lurah Jadi, berapa? Pak Kabul ngasih duit 1 juta. Heeh. Terus saya dikasih 500. Pak Lurah 500. Oh gitu. Baru Pak Lurah tanda tangan. Ya. Pak Mujar tanda tangan. Jadi Pak Kades nggak pertanyakan keterkaitan masalah tanda tangan yang sudah-sudah itu. Bu Aisyah, Bu ini apa enggak? Ya itu hasil dari Kabul udah selesai. Udah dari Oh. saya dikasih sama Kabul udah tanda tangan semua. Oh, jadi Baru Pak saya Lurah. juga berani kalau saya belum ada tanda tangan, saya juga nggak berani, apalagi Pak Lurah. Oh, itu. Karena Bu Asia di situ udah tanda tangan, saksi datang, sebenarnya saya langsung tempat. Enggak, artinya Pak Lurah tidak pertanyakan apakah ini benar tanda tangan Bu Aisyah atau Dipertanyakan, ini kata Kabul punya Bu Sia. oh, jadi langsung Pak Lurah tanda tangan. Ya, makanya saya juga stempel. berani tanda tangan gitu. Oh gitu. Jadi memang dari Kabul semua itu. Iya, kecuali punya saya sama Pak ini bukan saya. Jadi dari Pak Sekdes itu cuma diketik aja Ketik itu. aja. Jadi dalam keadaan kosong. Kosong cuma tulisan aja. Tulisan. Iya, ada kisah masih kosong tanda tangan. Oh gitu. Dugaan pemalsuan surat jual beli tanah milik Asiyah ini, prosesnya dilakukan oleh Mujar selaku perangkat desa, dengan menerima imbalan uang sebesar 1 juta rupiah, diduga sebagai pelicin. Di mana uang tersebut menurut pengakuan Mujar dibagi 2 dengan Pepen selaku kepala desa. Merasa dirugikan dan dizolimi, Asiyah meminta bantuan kepada Ketua Tim Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat PRL, bernama Julio, untuk melakukan langkah hukum yang dibutuhkan, untuk melindungi hak Aisyah. Sementara Julio menduga pemalsuan surat jual beli tersebut terjadi secara terencana, sehingga para oknum dilaporkan ke pihak yang berwajib, dalam hal ini Polres Lampung Selatan. Saya, Julio, selaku Ketua Tim Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Pembinaan Rakyat Lampung, mengecam keras dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa Rejomulyo dalam pembuatan surat jual beli tanah yang diduga kuat palsu. Kenapa? Karena penjual atas nama Ibu Asia tidak pernah merasa menandatangani surat jual beli tanah tersebut. Kedua, salah satu RT bernama Iwan yang juga dibuat sebagai saksi di dalam surat jual beli tanah tersebut juga merasa tidak pernah bertanda tangan di dalam surat jual beli tanah tersebut. Diduga kuat tanda tangan beliau juga dipalsukan. Dalam hal ini saya berharap kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Lampung Selatan, agar segera menindak tegas oknum pelaku pengerusakan rumah Ibu Asia, serta mengusut tuntas dugaan pembuatan surat jual beli tanah palsu. Sedangkan proses pemeriksaan kasus dugaan pemalsuan surat jual beli tanah ini masih terus dilakukan oleh penyidik Polres Lampung Selatan.
yang merupakan harapan wujudnya keadilan bagi masyarakat. Dari Lampung Selatan, Lalu Gunawan melaporkan.